Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pejuang CPNS 2024, kembali lagi pada video kali ini kita akan bahas beberapa model soal TIU CPNS yang diprediksi bakal muncul di tes SKD CPNS tahun 2024. Langsung saja teman-teman, kita ke soal yang pertama. Nah, untuk soal ini teman-teman wajib dijawab dengan cepat ya. Jadi kita cuma butuh trik untuk menghitung model soal seperti ini teman-teman. Jangan sampai teman-teman menghitung dengan cara manual ya. Nah, langsung saja untuk soal ini, di sini ada operasi perkalian ya, dan operasi penjumlahan gitu ya. Maka nanti kita dahulukan dulu operasi perkaliannya. Nah, kalau kita perhatikan soalnya teman-teman, di sini ada angka yang sama ya, 2,7. Di sini juga ada angka perkalian dengan 2,7. Nah, selebihnya itu ada perkalian yang menggunakan angka 3,3 dan di sini juga ada menggunakan angka 3,3. Maka trik menghitung soal seperti ini kita harus sederhanakan bentuknya teman-teman ya. Jadi angka 2,7 dikali dengan 31 dan 2,7 dikali dengan 9 kita gabungin aja teman-teman ya. Berarti ketika 2,7 nya ini nanti kita gabung, maka kita bisa tulis bentuknya menjadi 2,7 nya kita keluarin saja, maka yang di dalam tersisa 31 ditambah dengan 19. Nah, begitupun nantinya dengan 3,3 ini. 3,3 ya. Nah, kita gabung saja, maka nanti tinggal ditambah dengan 3,3 dikali dengan 19 ditambah 31. Oke, kalau sudah teman-teman, ini kita bisa hitung nanti nilainya sama saja dengan 50. Nah, yang ini juga nilainya sama saja dengan 50. Nah, sekarang di sini kita bisa perhatikan teman-teman ya, 50-nya ini kan sama ya. Oke, maka 50-nya ini kita gabung saja, kita keluarin, maka yang di dalam tersisa 2,7 ditambah dengan 3,3. Nah, selanjutnya 2,7 tambah 3,3 kita bisa jumlahkan, hasilnya adalah 6 gitu ya. Sehingga bentuk ini bisa kita hitung 50 kali 6. Jawabannya adalah 300, ada di option Charlie. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Ya, modelnya sama teman-teman, cuman yang membedakan adalah angka dan ada beberapa operasi gitu ya. Nah, tapi cara kerjanya sama. Langsung saja kita perhatikan teman-teman ya. 27 kali 56 dikurang 19 kali 62 dan seterusnya sama dengan berapa. Nah, ketemu soal seperti ini teman-teman jangan buru-buru menghitung, karena untuk mengerjakan soal seperti ini kita perhatikan dulu angka-angkanya dan operasinya teman-teman ya. Di sini ada perkalian 27 kali 56 dan 27 kali 44. Maka nanti 27-nya ini kita bisa gabung saja ya. Sehingga bisa kita tulis menjadi 27-nya kita keluarin. Yang di dalam tersisa 56 ditambah dengan 44. Nah, ini kita tambah teman-teman. Kita tambah karena di sini operasinya penjumlahan gitu ya. Oke, selanjutnya kita perhatikan di sini ada minus 19 kali 62 dan minus 19 kali 38. Nah, kalau begitu nanti operasinya tinggal kita kurangin aja teman-teman ya. Karena di sini pengurangan. Nah, di sini ada angka 19 sama, maka kita tulis 19-nya kita keluarin saja. Maka yang tersisa di dalam adalah 62. Kemudian kita tambah dengan 38. Nah, selanjutnya tinggal kita hitung yang di dalam tanda kurung, kita peroleh hasilnya 100. Di sini juga ternyata hasilnya adalah 100. Berarti nilainya nanti kita bisa langsung kalikan dengan 100, baru hasilnya kita kurangi, ataukah bisa juga 100-nya kita keluarin, yang di dalam tersisa 27 dikurang dengan 19. Nah, 27 kurang 19 nilainya adalah, ya nilainya sama saja dengan 8 teman-teman ya.
Jadi 8 kali 100 sama dengan 800. Ada di option E. Oke teman-teman, kita ke soal berikutnya. Raden berumur 14 tahun pada setahun lalu. Kemudian jika umur Fatah 7 tahun mendatang adalah 22 tahun, maka selisih umur mereka adalah berapa? Nah, di sini teman-teman kita bisa perhatikannya. Jadi Raden umurnya setahun lalu, berarti Raden dikurang 1 ya, karena setahun lalu itu sama dengan 14 tahun gitu ya. Kemudian yang kedua, Fatah 7 tahun mendatang. Berarti kalau 7 tahun mendatang berarti Fatah plus 7 tahun gitu ya. Fatah 7 tahun mendatang umurnya adalah 22. Nah, masing-masing dari bentuk ini teman-teman kita bisa peroleh umurnya si Raden itu 1 tahunnya lalu kan 14, berarti sekarang sama saja dengan 15 gitu ya. Sedangkan si Fatah 7 tahun yang akan datang, makanya operasinya tambah teman-teman ya, karena bahasanya 7 tahun yang akan datang. Itu 22 tahun, berarti kalau sekarang nanti tinggal dikurangin dengan 7 ya. Jadi 22 dikurang 7 itu sama saja dengan 15 ya. Jadi umurnya si Fatah adalah 15 tahun, 7 tahun yang akan datang. Nah, pertanyaannya teman-teman adalah selisih. Ya, selisih umurnya. Ya udah, selisih umurnya berarti sama saja dengan 0. Jawabannya Charlie. Nah, kita lanjut ke soal nomor 4, teman-teman. Jika 15 pekerja dapat mengaspal 18 km jalan dalam 24 hari, berapa hari diperlukan jika 40 pekerja mengaspal jalan sepanjang 22 km? Nah, pertanyaannya berapa hari teman-temannya? Nah, untuk soal seperti ini biar lebih mudah, kita buat ilustrasinya seperti ini teman-teman. Jadi ada pekerja gitu ya, kemudian jalan sepanjang 1 kilometer, kemudian waktunya. Oke. Nah, diketahui di soal bahwasanya jika ada 15 orang pekerja mengaspal 18 km jalan, waktunya 24 hari. Nah, yang ditanyakan adalah berapa hari yang dibutuhkan jika terdapat 40 orang pekerja mengaspal jalan sepanjang 22 km. Nah, jadi soal seperti ini teman-teman mudah saja ya. Ini kondisinya nanti kita pakai perbandingan berbalik nilai gitu ya. Kenapa? Karena semakin banyak pekerja, maka pasti waktunya akan semakin singkat. Cuman tantangannya di sini teman-teman ya. Jadi kita harus perhatikan dulu nih. Kalau ada 15 orang pekerja mengaspal jalan 18 km, waktunya 24 hari, maka pertama kita cari dulu. Kalau misalkan 40 orang ya, 40 pekerja, kita cari tahu dulu berapa waktunya jika mengerjakan pengerjaan aspal sepanjang 18 km juga. Jadi kita cari kalau 18 km dengan pekerjanya 40 orang, maka berapa waktu yang dibutuhkan. Nah, kita cari tahu dulu nih teman-teman ya. Nah, sekarang kita perhatikan ya. Ini kan kondisinya sama-sama 18 ya. Sama-sama 18 berarti kita tinggal perhatikan pekerjaannya dan waktunya teman-teman. Nah, sekarang kita lihat bahwa dari 15 ke 40 itu kan bertambah ya. Kan bertambah. Maka kalau pekerjaannya bertambah, maka pasti waktunya nanti semakin singkat gitu ya. Nah, karena waktunya semakin singkat, maka menggunakan perbandingan berbalik nilai gitu ya. Kalau perbandingan berbalik nilai, maka nanti tinggal kita kalikan saja teman-teman ya. 15 kali 24 itu akan sama nilainya dengan 40 kali
segitiga. Kita bisa tulis 40 kali segitiga sama dengan 15 dikali 24. Nah, kita sederhanakan masing-masing dibagi dengan 8 ya. Kalau kita bagi 8, ini dapat 5, ini dapat 3. Sehingga nilai dari segitiga itu sama saja dengan 15 kali 3 dibagi 5, atau 45 bagi 5 dapatnya, iya 15 bagi 5 kan 3 ya, berarti 3 kali 3 dapatnya 9. Berarti ini sama saja dengan 9 hari teman-teman, gitu ya. Itu untuk kalau pekerjanya 40 orang. Nah, sekarang fokus kita adalah kalau jumlah panjang jalannya itu 22 km, maka berapa waktu yang dibutuhkan ya. Nah, di sini kan kita sudah perhatikan nih, 40 dengan 40 pekerjaannya kan sudah sama ya. Maka kita fokus saja sama panjang jalan dengan durasi waktu. Nah, sehingga dari sini kita bisa ambil kesimpulan ya, semakin panjang ya. Jadi kalau 18 km waktunya adalah 9 hari, maka 22 km itu waktunya berapa hari? Nah, jadi kalau semakin panjang atau semakin bertambah panjang jalannya, maka pasti waktunya juga akan semakin lama teman-teman ya. Nah, ini dengan jumlah pekerja yang sama nih, 40 orang. Berarti untuk kondisi yang kedua ini kita menggunakan perbandingan senilai. Nah, kalau perbandingan senilai kita tinggal kali silang saja teman-teman ya. Kalau kita kali silang nanti kita dapat persamaannya menjadi 18 dikali kotak, itu nilainya akan sama dengan 22 kali 9. Tinggal kita sederhanain aja. 18 dengan 9 kita bagi 9, dapat 2, dapat 1. Berarti nilai dari kotak sama dengan 22 dibagi 2, atau sama saja dengan 11. Berarti dibutuhkan waktu 11 hari jika dikerjakan oleh 40 pekerja dengan panjang jalan 22 km. Ada di option alpha. Oke teman-teman, kita ke soal nomor 5. Untuk 3 jam pertama, Raden mengendarai mobil dengan kecepatan 50 km per jam. Karena ada gangguan mesin, Raden mengendarai dengan kecepatan 40 km per jam selama 2 jam sisanya. Pertanyaannya adalah berapa kilometer per jam kecepatan rata-rata, gitu ya. Nah, ini mudah saja teman-teman ya. Jadi yang diminta itu adalah kecepatan rata-rata gitu ya. 3 jam pertama 50 km per jam dan 2 jam sisanya 40 km per jam. Nah, berarti kita bisa cari tahu dulu nih teman-teman ya. Kita cari tahu dulu jaraknya berapa ya. Nah, kalau 3 jam pertama itu kan 30 km per jam ya. Berarti kita bisa tulis 3 jam untuk 50 km per jam, maka dari sini kita bisa tahu jaraknya itu sama saja dengan, ingat rumus jarak teman-teman ya, kecepatan dikali waktu ya, kecepatan dikali waktu. Nah, dari sini kita bisa dapat, oh kecepatannya kan 50 km ya per jam, kali waktunya adalah 3 jam. Berarti kita dapat jaraknya itu 150 km. Itu untuk kondisi yang pertama. Nah, sekarang teman-teman untuk kondisi yang kedua, di 2 jam sisanya ya, 2 jam sisanya dia kendarai dengan kecepatan 40 km per jam. Nah, maka dengan menggunakan rumus yang sama ya, jarak, kita bisa dapatkan jaraknya. Jaraknya pakai kecepatan yang kedua dikali waktu yang kedua, sehingga kita bisa dapat kecepatannya itu 40 kali waktunya 2 jam, maka jaraknya adalah 80 km per jam. Nah, kita sudah temukan jaraknya teman-teman.
Sehingga nanti untuk menentukan jarak total, kita jumlahkan kondisi pertama, jarak kondisi pertama dengan jarak kondisi kedua. Nah, sekarang tinggal kita cari kecepatan rata-ratanya, teman-teman. Kecepatan rata-rata itu kita bisa dapat dengan cara jaraknya kita bagi dengan waktunya gitu ya. Sehingga dari sini kita bisa hitung jaraknya itu berarti jarak total, teman-teman. 150 ditambah 80 sama dengan 230 ya, 30 per waktunya itu totalnya adalah ya 5 jam, teman-teman ya. Berarti kita bagi 5. Jadi 230 kalau kita bagi 5 nanti kita dapat 46. Jadi kecepatannya sama dengan 46 km per jam. Ada di option Charlie.